Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program studi Teknik Industri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa kelompok 7A. Dengan video ini, kami akan menjelaskan materi dari praktikum proses manufaktur tentang mesin perkakas, yaitu mesin bubut. Perkenalkan, nama saya Petrus Yawarmase dengan NIM 2016-012030 dari kelas A praktikum proses manufaktur. Di sini saya akan memaparkan soal nomor 1 dari tugas yang kedua praktikum proses manufaktur. Bagian-bagian mesin bubut dan fungsinya. 1. Kepala tetap, fungsinya sebagai dudukan cekam. 2. Motor penggerak, fungsinya untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Kepala lepas, fungsinya sebagai dudukan senter dan sebagai alat ukur ketinggian pahat. 4. Meja mesin bubut, fungsinya sebagai tempat dudukan dari kepala lepas dan juga eretan. 5. Eretan, ada 3 eretan. Yang pertama, eretan alas, fungsinya menghantar pahat dengan arah ke kiri dan ke kanan. Kedua, eretan lintang, fungsinya menghantar pahat dengan arah maju mundur menjauhi operator. Yang ketiga, eretan atas, fungsinya dapat diputar sejauh 360 derajat. Pada eretan atas terdapat rumah pahat. 6. Tuas. Pada tuas terdapat tombol on-off dengan fungsi menghidupkan dan mematikan mesin. Kedua, tombol emergency. Fungsinya apabila terjadi kecelakaan, maka dapat dipencet. Kemudian, tombol pengatur kecepatan berfungsi untuk mengatur kecepatan putar spindle. Kemudian, terdapat tombol pengatur pemakanan yang berfungsi untuk mengatur kedalaman pemakanan diameter benda. 7. Rumah pahat berfungsi untuk mengikat pahat. 8. Dudukan pahat berfungsi untuk mengatur ketinggian pahat. 9. Lampu berfungsi sebagai penerang jika proses pembubutan dilakukan pada malam hari. 10. Selang kulen berfungsi untuk menyemprotkan cairan agar pahat tidak cepat panas dan haus. 11. Cekam, fungsinya untuk mengikat benda kerja. 12. Poros pembawa, berfungsi sebagai pembawa eratan secara otomatis atau secara manual. 13. Rem kaki, berfungsi untuk menghentikan putaran mesin di posisi tertentu. Perkenalkan, nama saya Yandra Agung Kusuma, NIM 2019-012-032 dari kelas A kelompok 7. Persettingan pada mesin bubut cekang rahang 3. Memasang benda kerja pada cekam dengan posisi rata dan atur benda kerja dengan posisi terjepit atau terkunci. Pada pemasang diberi toleransi agar benda kerja terkunci dengan kencang, yaitu dengan mengunci benda kerja. Apabila benda kerja panjang, juga memberikan toleransi panjang juga, agar benda kerja tidak oblak atau oleng. Selain itu, cekam terpasang kuat dan tidak terjadi penyimpangan pada saat mesin bubut dihidupkan. Mesin akan berputar dengan kencang sehingga benda kerja tidak lepas. Untuk penempatan benda kerja yang sudah dibubut, sebaiknya benda kerja yang sudah dibubut sebaiknya dilapisi dengan kertas atau plat untuk menghindari kerusakan benda kerja. Setting titik nol pada benda kerja pada mesin bubut. Setelah kita bisa menggerakkan pahat, maka berikutnya melakukan setting titik nol benda kerja sebagai dasar untuk memulai membuat program. Maksud proses setting ini adalah menempatkan titik nol benda kerja W pada ujung kanan di sumbu benda kerja. Langkah-langkah setting titik nol. Pertama, benda kerja diketahui diameternya, misalnya diameter 50 mm. Yang kedua, pilih pahat. Pasang pahat untuk melakukan setting, misalnya pahat rata kiri sebagai T1. Yang ketiga, tekan tombol job. Yang keempat, putar spindle dengan menekan tombol putaran spindle. Pilih putaran yang sesuai posisi pahat
putar kanan atau putar kiri. Yang kelima, geser pahat sehingga menyentuh bagian diameter benda kerja. Kemudian tekan tombol 1 untuk posisi sumbu X. Tulis diameter benda kerja yang disentuh, misal 50, enter. Pada layar akan tertulis posisi X 5000 T1 kali, yang artinya pahat pada diameter 50 mm dan pahat yang dipilih pada nomor 1. Geser. Yang keenam, geser pahat pada bidan di ujung benda kerja dan sentuhkan pahat pada permukaan rata. Kemudian tekan tombol K untuk posisi sumbu Z, tulis 0, lalu enter. Kemudian pada layar akan tertera Z 000.000 T1 kali, yang berarti pada posisi pahat 1 tersebut harga sumbu Z 0. Perkenalkan, nama saya Irwan dari Yusuf dengan NIM 2019-0123. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang dial gauge atau dial indikator pada mesin bubut. Dial gauge merupakan alat ukur yang sering digunakan dalam pengerjaan proses manufaktur, khususnya dalam pengerjaan mesin bubut, yang biasa digunakan untuk mengukur kedalaman maupun kerataan pada suatu benda. Dial gauge sendiri terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu magnetic stand, kemudian yang kedua ada batang penyangga, kemudian yang ketiga ada gauge beam lock, kemudian yang terakhir ada dial gauge. Nah, untuk pengaplikasian dial gauge sendiri pada mesin bubut, yang pertama yaitu kita meletakkan magnet stand pada meja kerja mesin bubut, kemudian kita mengatur sehingga pen atau ujung dari dial indikator menyentuh pada benda kerja yang akan kita centering atau akan kita lakukan penyetelan. Kemudian kita menyeting letak dial indikator dengan memutar skru pengikat. Kemudian setelah itu kita menyeting dial indikator sehingga menyentuh tengah dari permukaan benda kerja. Kemudian setelah itu kita memutar outer ring sehingga jarum panjangnya pada dial indikator menyentuh angka 0. Kemudian setelah itu kita memutar jak atau cekam. Kemudian dari situ kita dapat membaca arah jarum yang ditunjukkan oleh dial indikator. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang setting pahat pada mesin bubut. Yang pertama yaitu kita memasang pengganjal pada rumah pahat di sebelah kiri. Kemudian setelah itu kita memasang pahat bubut pada rumah pahat. Setelah itu kita memastikan bahwa posisi pahat tidak salah. Kemudian mata sayat pahat berada di sebelah kiri atas. Kemudian jepit pahat menggunakan baut yang ada pada rumah pahat. Kemudian mengatur panjang pahat yang menonjol pada benda kerja. Kemudian setelah itu kita mengunci baut dengan pengikat. Setelah itu, setelah kencang, kita mengatur ujung mata sayat pahat ke ujung senter putar pada benda kerja. Setelah itu kita atur ketinggian mata sayat pada pahat bubutnya. Jika mata sayat pahat terlalu rendah, maka harus ditambahkan pengganjalnya lagi.